simbiosis, mutualisme, tidak untung, tidak rugi, untung adalah komersialisme, sedangkan parasit adalah rugi dan untung. Jadi parasit ada salah satunya yang rugi ya, tidak ada yang satu untung satu rugi, itu disebut parasit. Oke, kita mengenal juga waktu SMA klasifikasi ya, kelas film, subkelas, order, suborder, superfamily, family, subfamily, genus dan spesies. Ini kita mengenal, kita dulu SMA disuruh hafalin dulu, sama saya SMA disuruh hafalin, nggak tahu sekarang ya. Misalnya order tuh biasanya selalu berakhiran ida, idea, macam-macam ya. Tapi untuk parasit yang di kedokteran ada kita adalah untuk cuman melihat genus dan spesies ya. Genus dan spesies saja ya. Kita tidak menghafal dari awal dari nenek moyangnya sampai ke spesies, tidak. Tapi kita untuk mempelajari tentang jenis spesies. Nah, di mana sebenarnya di gorong gigi parasit ini sebenarnya tidak terlalu terpakai, beda sama bakteri deh ya. Ada bakteri. Jadi mungkin saya superficialis saja. Nanti kemanapun kalian nanti tidak semua nanti kalian ada posisinya kalau sudah kerja, nah sudah selesai dan kerja ada di kota ya. Bisa saja kalian ada di puskesmas pedalaman atau apa, nanti akan bersinggungan dengan penyakit yang parasit ini ya. Apalagi kalian nanti menjadi kepala puskesmas misalnya, program-program yang dimana parasit ini cukup banyak. Misalnya yang parasit mematikan itu apa dek? Yang bisa mematikan, yang banyak sekarang mematikan itu parasit contohnya apa? Ada yang tahu? Yang penyebab penyakit yang mematikan di Kalimantan Timur. Fania dari mana? Dari Balikpapan, dokter. Oh, Balikpapan. Tahu nggak Fania, penyakit mana yang parasit, salah satu contoh yang banyak menyebabkan kematian? Mohon maaf dokter, kurang tahu dokter. Oke, nggak apa-apa. Ini brainstorming aja ya. Agnes? Saya kurang tahu juga dok. Oke, Mutia. Yang dari pasir ada nggak dari pasir, Panajam? Ada nggak dari teman-teman dari pasir? Nggak ada dari pasir ya? Kas lagi. Saya dok dari pasir dok. Saya dokter. Oke. Penyakit apa deh yang di pasir banyak deh? Yang banyak kematian di sana? Saya kurang tahu dokter. Oke ya. Jadi gini, penyakit yang menyebabkan banyak kematian di dunia ya, di dunia maupun di tropis, terutama kalau di Kalimantan pasir, Panajam Pasir Utara, itu terkena daerah endemiknya adalah malaria deh. Malaria itu penyakit yang banyak kematian, terutama malaria cerebral. Ya, nanti saya akan membawakan malaria di hari Senin, tapi karena hari Senin itu adalah hari lahirnya faktor kedokteran, jadi kita libur deh hari Senin. Ya, nanti akan di reschedule karena hari itu untuk hari mengenang lahirnya kedokteran yang ke-20 kalau salah ya, karena kita 2001 berdirinya kedokteran. Ya, jadi Senin mungkin nanti akan di reschedule saya menjelaskan tentang malaria. Malaria itu suatu penyakit parasit yang banyak menyebabkan kematian. Kalau di Kalimantan yang terkenal banyak justru di Panajam Pasir Utara. Ya. Selain di Kubar maupun di Berau ya. Itu ya, salah satu contoh. Jadi nanti kalian akan mempelajari genus dan spesiesnya. Apa tuh genus dan spesies? Genus itu adalah kalau orang Batak itu pamnya deh, ya. Spesies nama kita. Misalnya yang orang Batak mana, siapa di sini orang Batak ya namanya ya? Nama saya dok. Siapa deh? Rian ya? Iya dok. Rian pamnya apa deh? Pamnya deh? Situmeang dok. Situmeang ya. Ya, taruhnya Rian Situmeang. Nama Rian, taruhnya misalnya gini, Rian Situmeang ya, misalnya namanya ya. Kita singkat aja dengan 2 digit ya. Rian Situmeang. Nah, Situmeang itu adalah nama genusnya, nama keluarganya Rian. Nah, kalau Situmeang itu banyak, Rian Situmeang, ada Andi Situmeang, misalnya banyak ya. Nah, spesiesnya disebut Rian Situmeang, spesiesnya. Nah, jadi Rian itu adalah nama spesies deh. Dan jenisnya apa? Jenisnya Situmeang. Nanti ada contohnya. Tapi
Tapi kalau di parasit itu genusnya di depan, bukan di belakang. Misalnya kalau nama parasit rian disebut Cytomea rian, bukan Riactomeang. Kalau di kita di Indonesia Cytomea itu belakangnya menjadi PAM. Nah, kalau di parasit dibalik. Pertama Cytomea rian. Jadi genusnya adalah Cytomea, nama riannya, spesiesnya Cytomea rian. Bukan rian saja ya, dua. Tadi ada contohnya ya, misalnya ini nomenklatur ya. Ini sudah nasional, sudah internasional ya. Terdiri dari dua nama. Misalnya Ascaris lumbricoides ya. Ascaris lumbricoides. Nah, nama parasit ini biasanya ada dua digit ya, dua digit. Yang pertama harus huruf besar ya, Ascarisnya, A-nya harus besar. Ya, lumbricoides kecil semua, nggak boleh besar semua, nggak boleh A-nya besar, L-nya besar. Kalau penulisan misalnya, kalau dulu ada ujian pratikum deh, ujian pratikum itu di kedokteran saja, di gigi biasanya saya lewat slide saja. Biasanya menuliskannya adalah harus benar. Nama nomenklatur nama parasit harus benar. Ada dua, Ascaris lumbricoides. Nah, huruf besarnya yang pertama saja. Nah, yang mana jenisnya? Kalau saya mau nanya, jenisnya mana? Rian, Ascaris lumbricoides jenisnya mana? Kalau saya penjelasan tadi. Famnya dok. Ya, famnya apa? Ascaris lumbricoides itu apa famnya? Kurang tahu saya dok. Oke, Siva. Ascaris mungkin dokter. Ascaris, oke. Jenisnya Ascaris ya. Spesiesnya apa sih, Pak? Spesiesnya, nama spesies? Kurang tahu dokter. Oke, nggak apa-apa. Fasya? Ya dokter. Jenisnya apa jenisnya? Jenisnya tahu dokter. Oke, tadi kan sudah jelaskan bahwa penama parasit ada dua, ya. Dua Ascaris lumbricoides-nya. Kita harus mengenal genus dan spesies. Tadi saya berikan genus itu kalau di orang Batak misalnya itu disebut PAM. Tadi seperti Rian Cytomea ya. Nama spesiesnya Rian Cytomea, nama spesiesnya dua. Tapi kalau di parasit dibalik, genusnya di depan. Ya, jadi Cytomea Rian. Jadi kalau ditanya genus dari Rian siapa? Cytomea itu berarti Cytomea-nya di depan. Nama spesiesnya Cytomea rian. Nah, kalau kita menganalogkan ke Rian tadi, ke Ascaris ini, ini Ascaris lumbricoides nama parasit ya. Ini disebut cacing gelang kalau sehari-hari di bahasa Indonesianya. Jadi kalau jenisnya apa berarti ini? Kalau kita menganalogkan tadi Rian tadi. Tadi sebutkan temanmu jenis adalah Ascaris. Benar nggak? Benar dok. Benar dok. Benar ya, benar deh. Spesiesnya? Lumbricoides dokter. Lumbricoides saja? Ascaris lumbricoides dok. Ya, jadi spesiesnya Ascaris lumbricoides deh. Semua disebutkan. Ya, oke. Jadi kita nanti akan berkutat pada namanya, spesiesnya. Nama spesiesnya harus lengkap, bukan lumbricoides saja. Oke, lanjut. Ini kenapa kita mempelajari, ya memang di negara kita banyak ya, tentang cacingan, tentang terutama nanti ada toxoplasma, ada malaria, protozoa, banyak ya, kenapa kita pelajarin. Oke, lanjut aja. Oke, nanti di parasit kedokteran itu nanti kalian mempelajari satu, medical helminthology. Helmin itu cacing ya. Medical itu ya medis ya. Helminthology itu ilmu cacing. Cacing itu bermacam-macam. Ada cacing nema helminthes, pelatih helminthes. Nema ini berarti cacing yang bulat. Nema. Helmin itu nama cacing ya, Nema. Pleti, bentuknya pipih. Helmin, cacing. Jadi bentuk bulat dan pipih. Ya, contohnya apa? Yang bulat, cacing usus. Ya, ada soil transmitted helminth dan non-soil.
Artinya no soil helmin ini adalah cacing yang hidupnya memerlukan tanah deh untuk suatu untuk siklus hidupnya. Nah, non soil ini tidak memerlukan tanah untuk siklus hidupnya. Filariasis yang nanti akan saya ajarin tadi sebentar lagi habis ini ya. Terus kedua yang plate itu cacing pita. Cacing pita itu banyak yang juga di kita kan cacing pita itu plate. Cacing pita ada dua, cacing pita di ususnya babi, dan cacing pita di ususnya sapi. Yang disebut cacing pita itu disebut taeniasis nama penyakitnya. Nah, nama cacingnya disebut taenia. Nah, kalau Taenia solium itu pada cacing pita pada babi, Taenia saginata itu cacing pita pada sapi, ya cuma ada dua, cacing pita babi dan sapi yang ada yang dikenal di manusia. Terus kedua ada medical protozoologi. Nah, saya bilang tadi medical protozoologi ini sesuatu yang nggak bisa dilihat. Yang satu dia seperti bakteri bersel satu. Contohnya apa? Amoebiasis, ya malaria juga. Malaria itu nggak bisa dilihat deh plasmodiumnya, ya harus melalui mikroskopik. Toksoplasma juga. Ini yang makanya saya bilang tadi ada yang bisa dilihat, ada tidak. Cacing pita. Nah, cacing pita ini bisa dilihat. Ukurannya senti sampai meter atau cuma mili, kira-kira. Ini brainstorming ya, siapa tahu yang sudah tahu. Ada nggak yang tahu bahwa ukuran cacing pita itu hitungannya mili? Mili masih bisa dilihat ya sama matanya. Senti atau meter? Kalau meter panjang betul. Sentimeter, dokter. Sentimeter, ya. Jawab. Apa lagi yang bisa jawab? Senti. Oke. Jadi mungkin nanti dikasih, kalian nggak dapat ya ini cacing pita yang kalian dapat ya protozoa sama yang pada ususnya Dr. Vera nanti ya. Yang ngasihkan nanti, yang setelah siang nanti ya. Jadi gini, cacing pita itu panjang sekali deh. Panjang. Sampai berapa? Sampai 12 meter. Kok bisa dalam perut manusia 12 meter? Ya karena dia pipih. Kalian mengandaikan, kalian tahu pita ya? Pita deh ya. Pita untuk, ya pita. Ya pita kan tipis ya. Itu lebih tipis lagi. Nah kalau pita 5 meter kalian gulung kecil-kecil gitu, kalian tubuh kecil kan bisa berbentuk cuma berapa senti saja. Nah begitu pun cacing pita ini. Nah, maka karena bahaya cacing pita itu karena bisa malabsorpsi. Jadi makanan yang kita makan tidak terabsorpsi karena dimakan oleh cacing pita. Tapi karena tidak dalam di ruang gigi nggak dapat ya topik cacing pita ya yang ada di kedokteran umum. Ruang lingkupnya tadi saya bilang tadi ini entomologi juga. Entomologi ini adalah serangga. Serangga ini yang membawa parasit. Jadi parasit itu tidak bisa ada beberapa parasit yang tidak bisa pindah sendiri, transmisi sendiri, tapi harus dibantu oleh serangga, terutama nyamuk dan lalat paling banyak ya. Nyamuk dan lalat itu paling banyak sebagai serangga untuk membawa penyakit parasit. Oke. Jadi jenisnya ada ektoparasit, endoparasit. Nah, ektoparasit ini parasit yang ada di luar tubuh manusia. Kutu kepala dia. Kutu kepala kan bisa dilihat kutu ya. Sekarang mungkin kalian jarang melihat kutu ya. Zaman saya dulu banyak kutu ya. Tidak terlalu mengenal sampo saat itu. Nah, kutu kepala ini, parasit kenapa? Mengapa parasit dia kutu kepala itu? Kenapa? Ada yang tahu? Dikatakan parasit kutu kepala itu? Nah, ada yang kutuan nggak ya? Enggak ya? Izin menjawab, dokter. Ya, kenapa? Kenapa dikatakan parasit? Karena dia mengambil darah dari kita, dokter. Dia jadi bergantung kepada diri kita. Ya, oke. Dia mengambil darah, dia emang kita jatal ya. Dan makan makanan ada yang di rambut ya. Seperti apa ya? Seperti kulit mati itu dia makanan dia. Darahnya biasanya untuk reproduksi dia. Ya, makanya dia parasit. Dia hidup di kepala manusia atau mungkin anjing. Kutu ini kan banyak ya. Kutu anjing juga ada, makanya kucing itu kan garuk-garuk itu. Nah, itu kutu. Ya.
itu termasuk kutu. Di manusia tuh biasanya kutu ada 3 dia. Pediculus humanus, yang Pediculus capitis, sama Sarcoptes pedis. Jadi Pediculus humanus itu kutu ya. Nama kutu secara umum manusia Pediculus humanus ya. Pediculus humanus adalah kutu pada manusia. Di kepala Pediculus capitis, humanus capitis ya, kepala. Terus saya lupa yang di bulu dada ya, kalau cowok ya yang bulu dada bisa ada kutunya juga. Sama yang Sarcoptes pedis, kutu pada rambut kemaluan, baik wanita maupun pria. Nah itu ada kutunya. Ya, jadi di kepala, dada, dan rambut kemaluan. Nah itu biasa kalau orang tidak baik kesehatannya, itu tumbuh kutu deh di 3 tempat itu. Nah dia parasit. Oke, endo di dalam tubuh manusia, berarti cacing kan di dalam tubuh ya, di usus misalnya. Nah, plasmodium di darah manusia. Nah, kalau ini tidak perlu, yang penting 2 ini saja, yang di luar dan di dalam. Yang kita fokusnya yang ada di dalam tubuh manusia nanti kebetulan besar. Oke. Ini belajar saja, tidak masalah, hafalan. Nah, ini yang penting ya. Nah, host deh. Host ini tadi disebut apa di host tadi? Ada yang ingat host itu apa? Inang, Dok. Inang itu apa? Tempat tinggal, Dok. Tempat tinggal, ya. Host itu tempat tinggal, ya. Tempat tinggal parasit. Ini ada dibagi dua macam sebenarnya. Yang pertama ya, kalau ini para teknik itu sementara. Yang 2 ada disebut definite host dan intermediate host. Nah ini yang kalian harus anukan, definite dan intermediate. Nah definitive host ini disebut host sebenarnya, ya. Host yang ditumpangi dalam bentuk dewasa. Jadi parasit itu kan biasanya dari bentuk telur, kalau ada yang telurnya ya, terus larva. Habis larva biasanya menjadi dewasa. Dewasa kawin, bertelur atau beranak. Nah, seperti itu. Nah, tapi bila di dalam tubuh host itu inang tuh parasit dalam bentuk dewasa, itu disebut definitif. Oh, dewasa kenapa? Ya pasti melakukan seksual. Ya, misalnya kalian nanti kalau sudah selesai, sudah usia cukup, kalian akan kawin kan? Kawin, reproduksi, punya anak kalian. Nah itu misalnya kalian punya anak reproduksi di rumah, berarti host itu rumah itu. Anggaplah rumah itu makhluk hidup deh ya. Karena ini parasit, berarti hostnya itu harus makhluk hidup. Nah itu pengertiannya ya. Jadi kalau bentuk dewasa, terus biasanya terjadi pelangsungan perkawinan, reproduksi, yang disebut definite host. Ya. Intermediate host apa? Bentuk selain dewasa. Ada memang parasit nggak bisa dewasa di tempat hostnya. Dia hanya sebagai larva atau mungkin sebagai telur saja. Nah, disebut intermediate host. Dia harus menjadi dewasa, harus pindah host. Misalnya gini, kalian hostnya pertama adalah, ini anggap makhluk hidup ya, tempat kalian tinggal. Host kalian ada di rumah. Pada waktu kalian lahir, SD, SMP lah. Misalnya orang sampai SMP. Kalian di rumah kalian misalnya di Panajam tadi, jam. Nah itu terus kalian waktu sudah kalian dewasa, sudah SMA, sudah dewasa, 17 tahun ke atas, sudah dewasa, kalian pindah kos di Pramuka misalnya. Kalian kuliah nih kos, kalian sekarang udah dewasa kan, sebetulnya. Nah yang disebut definite host itu adalah yang mana deh? Nah, apabila rumah host maupun di rumah kalian itu dikatakan host. Kira-kira kalau saya tanya intermediate host itu rumah yang mana? Olia. Izin menjawab, dokter. Siapa ini, Dek? Sipa. Iya, gimana? Yang ditumpangi, dokter, contohnya tadi seperti yang dia ngekos di Pramuka. Itu sebagai apa? Definitive host atau intermediate host? Izin menjawab, dok. Ya. Intermediate host, dok. Yang di Pramuka intermediate host? Iya, dokter. Oke. Ada yang pendapat lain? Syurial? Saya kalau offline, saya keliling deh bisa nanya. Ini karena nggak offline, saya lihat namanya saja.
Sepertinya host, dokter. Semua host deh. Rumah di Panajam host, kita anggap gini, kita anggap walaupun host itu harus benda hidup loh ya, saya bilang tadi, kembali lagi saya menganalogkan supaya kalian mengerti. Ya, host itu adalah tempat di mana satu host itu yang ditumpangi oleh parasit. Anggaplah kalian parasit misalnya ya, anggaplah ini kan sebagai analog karena ini penting deh, karena ini nanti ada pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan sekitar sini saja parasit itu. Misalnya kalian parasit, posisi kalian waktu masa kecil, baru lahir sampai SMP di rumah orang tua di Panajam. Anggaplah sebagian kalian parasit di sana. Nah setelah SMA, kalau dewasa pindah ke Samarinda karena harus kuliah di kosnya Pramuka. Itu dianggap host juga seandainya ya, seandainya. Oke, pertanyaan saya, rumah di Pramuka itu sebagai apa? Host apa? Belum jawab. Dok, Ya, kalau dari saya mungkin definite host, dok, karena ditumpangi parasit dalam bentuk dewasa, dok. oke, ya. Jadi gini deh ya, betul teman tadi bilang, Pramuka sebagai hostnya itu definite host. Karena kalian udah dewasa dan kalian kawin di sana misalnya, tapi nggak mungkin ya kawin di kos-kosan kan ya, kawin terus punya anak di sana di kos-kosan misalnya. Nah itu definite host namanya, rumah yang di Pramuka. Nah karena bentuk anak-anak yang di Panajam, rumah orang tua itu dikatakan integrated host. Ya ngerti ya? Saya analogkan ya. Nanti kalau nanti ada contohnya nanti kalian harus bisa menjawab. Ya, oke lanjut. Berarti bahwa terjadi perkawinan, reproduksi, terjadinya bentuk dewasa, itu disebut definite host. Nah, integrated host adalah dalam bentuk larva ataupun dalam bentuk tidak dewasa dan tidak terjadi reproduksi aseksual, tidak terjadi perkawinan di sana, itu integrated host. Lanjut. Nah, bentuk efektif. Nah, bentuk efektif ini istilah yang namanya pengantar, ya. Bentuk efektif itu bentuk yang menyebabkan intervensi. Jadi bentuk parasit itu banyak macam-macamnya. Tadi disebutkan telur, larva itu ada stadium 1, larva stadium 2, 3 biasanya ya, sampai dewasa. Mana yang menyebabkan infeksi? Nah, nanti bermacam-macam tergantung pada spesiesnya nanti. Yang disebut bentuk efektif. Zoonosis artinya banyak penyakit parasit berasal dari binatang deh ya. Banyak ya. Banyak. Misalnya contohnya Toxoplasma gondii. Kalian tahu ada Toxoplasma itu penyakit apa, Dek? Toxoplasma? Ada yang tahu? Toxoplasma gondii? Permisi dokter, izin menjawab. Ya, Biasanya ditemukan pada kucing, dokter. Oke, ya, kucing deh. Toxoplasma itu penyakit kucing sebenarnya. Penyakit yang ada di dalam tubuh kucing. Nah, pindah ke manusia. Manusia bisa kena dengan perpindahan itu disebut zoonosis. Ya. Perpindahan itu disebut antropozoonosis. Jadi dari binatang ke manusia. Dari manusia ke binatang juga ada. Ya, seperti malaria. Malaria itu dari binatang ke manusia awalnya, deh. Karena pertama kali malaria itu plasmodium itu ditemukan pada binatang ini kera atau itu orangutan awalnya pindah ke manusia. Yang pindahin siapa? Yang pindahin kita nggak pernah bergaul sama misalnya orangutan. Yang pindahin siapa deh? Yang pindahin deh dari kera orangutan ke manusia, kira-kira yang pindahin siapa? Yang memindahkan penyakit dari orangutan ke manusia itu kira-kira siapa? Kita nggak pernah ketemu orangutan kan? Pertama dipindahin oleh Mohon izin menjawab, dokter. ya apa? Nyamuk, dokter. Oke, nyamuk deh. Nyamuknya khusus. Nyamuk apa namanya? Yang malaria nyamuk apa? Nyamuk banyak macam. Menjawab, dokter. Ya, Nyamuk Anopheles, dokter. Anopheles. Ya, Anopheles. Ya, dipindah mereka. Sebagian besar malaria berpindahnya lewat nyamuk deh. Ya, karena posisinya habitatnya di darah. Ya.
Kalau seandainya nggak lewat nyamuk, bisa nggak pindah antar manusia ke manusia lain? Bisa nggak, Dek, pindah? Karena habitatnya di darah. Bisa nggak? Oke, nanti kita masuk ke malaria saja ya. Malaria nanti kita akan di hari Senin yang di reschedule ya. Oke, kita lanjut aja. Terlalu jauh nanti ya. Vektor. Nah, vektor ini nyamuk tadi pindah-pindahin. Nah, disebut vektor mekanik, parasit pindah bentuk tetap. Jadi parasit yang dipindahkan oleh vektor itu adalah satu nyamuk dan lalat tadi, Dek, kita berbicara ya. Dan dipindahkan dalam jumlah tetap itu. Jadi contohnya lalat. Lalat memindahkan telur cacing dari tanah ke makanan dimakan oleh manusia. Bentuknya tetap, tidak ada berubah. Nah, mekanik. Nah, ada faktor biologi di mana parasit itu berubah dalam tubuh vektor itu. Contohnya tadi nyamuk tadi, pada malaria tadi. Plasmodium itu kan terhirup oleh nyamuk, masuk dalam tubuh nyamuk. Nah, tubuh nyamuk itu akan berubah bentuk dan jumlah. Kalau bentuk dan jumlah disebut cyclopropagative development. Ya, tapi kalau jumlahnya saja berubah, propagative development, sedangkan bentuknya saja tapi jumlah tetap disebut cyclodevelopment. Ya, istilah vektor. Tapi kalau pada nyamuk, pada plasmodium malaria, dia bentuknya berubah bentuk dan jumlahnya. Bentuknya berubah, jumlahnya juga berubah bertambah banyak. Ya, itu vektor. Nah, kalau tidak berubah biasanya lalat, deh. Lalat itu kan karena memindahkan telur parasit berada pada kakinya. Kakinya kan banyak bulu lalat itu. Nah, dia menyangkut di bulu kakinya itu, lalatnya singgah ke makanan. Nah, telur parasit atau cacing tadi melekat di makanan karena dia berada di bulu kakinya lalat. Nah, disebut vektor mekanik karena tidak ada perubahan bentuk maupun jumlah. Oke, harus ngerti ya kalian ya. Habitat. Oke. Habitat ini tempat hidup ya, tempat hidup yang nyaman bagi parasit. Bermacam-macam tempat hidupnya. Ya, banyak dalam tubuh manusia maupun habitat dalam tubuh makhluk hidup lainnya. Nah, mekanisme transmisi juga, cara berpindahnya. Ada berpindahnya satu hospital lain melalui ada istilahnya portal of entry, ada istilahnya port of entry, ada istilahnya fase infeksi stage ya. Jadi maksudnya perpindahan itu dipengaruhi oleh keluarnya, misalnya cacing keluar lewat feces ya, manusia buang air besar sembarangan di tanah. Nah, telur cacing keluar daripada feces itu portal of entry atau port of entry namanya. Melalui apa namanya, Dek? Kalau kita buang air besar lewat apa? Lewat apa keluar air besar? Anus, dokter. Anus, oke. Jadi kalau ditanya port of entry dari cacing, misalnya cacing khusus ya, adalah itu adalah pasti kalian jawab anus atau anal, anus ya. Nah, entry. Nah, misalnya penularannya lewat mulut, kita makan roti yang ada telur cacingnya, kita terinfeksi. Jadi port of entry-nya berupa apa, Dek? Melalui apa? Kalau makan lewat apa, Dek? Mulut, dok. Iya, mulut, ya. dokter. Gitu ya. Jadi istilah port of entry itu di mana entry termasuk penyakit, entry adalah keluarnya. Kalau malaria lewat mana, Dek? Kalau kita disebut malaria port of entry-nya lewat mana? Dua-duanya apa? Lewat apa? Darah mungkin, dokter. Darah itu habitat. Izin menjawab kulit, dokter. Iya, kulit ya. Kulit. Tadi kita kan sepakat malaria itu disebarkan oleh nyamuk. Nyamuk mengambil, misalnya mengisap darahnya manusia. Masuklah plasmodium dalam nyamuk. Jadi ekstrinya, keluarnya parasit dari tubuh manusia itu lewat kulit. Nah, setelah itu nyamuk menggigit manusia yang lainnya. Masuk memasukkan parasit yang telah ada dalam tubuh nyamuk. Nah, makanya manusia terinfeksi portal of
entry-nya lewat kulit juga melalui perantara nyamuk. Ya, nanti ketemu contohnya. Ya, menularnya ya ini cara menular infeksinya bisa lewat mulut ya, askar tadi, melalui kulit ya tadi plasmodium, nafas. Nah, nafas ini bisa inhalasi. Salah satunya Enterobus carbicularis. Ini Enterobus carbicularis kalau di Indonesia adalah cacing kremi, cacing kecil-kecil yang bisa menempel pada debu. Debunya terbang karena kecil ya, terhirup oleh manusia. Nah, genital, Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis ini termasuk parasit menyebabkan suatu keputihan pada wanita terutama ya. Ini kontaknya lewat genital. Lewat apa? Lewat genital. Kan genital suatu wanita kan nggak pernah bersentuh deh ya. Nah, lewatnya perantara, misalnya toilet duduk yang di tempat umum ya. Nah, ini kan dia keputihan. Nah, cairan keputihan itu adalah biasanya banyak mengandung Trichomonas vaginalis ini. Nah, makanya kalau hati-hati kalau buang air kecil atau besar di tempat umum ya. Nah, bila ada toilet duduk ya, dibersihkan sebaiknya ya. Kadang-kadang di sanalah tempat penularan penyakit. Ya, kadang-kadang saya jujur aja nggak pernah duduk deh kalau di tempat umum, khawatir. Ya, maksudnya nggak pernah duduk, saya tetap jongkok ya. Karena itu tadi kita nggak atau kebersihannya. Ya, atau pergantian ini biasanya mengganti handuk, misalnya di kos-kosan handuk si A mandi dipinjam sama si B. Ya, misalnya ada salah satu wanita yang mengalami keputihan. Nah, handuknya mengenai cairan itu bisa pindah ke temannya yang handuknya, jangan pinjam ya. Walaupun keputihan ini kan sebenarnya banyak dari faktor bakteri juga ada, dari faktor jamur juga ada. Nah, parasit ada Trichomonas vaginalis ini. Nah, Toxoplasma gondii tadi yang disebutkan daripada kucing ya. Nah, makanya tadi kucing yang memang tidak bersih. Kalau kucing bersih biasanya tidak mengandung Toxoplasma. Sebenarnya banyak yang perlu saya bicarakan ya, tapi karena waktunya, pelannya. Oke, diagnosisnya biasanya dari apa? Ya tergantung pada parasitnya. Bisa dari tinjauannya, darah, sekutum itu dari dahak. Ada juga parasit yang habitat di paru-paru deh. Nah, jaringan ya. Oke, ini contohnya ya. Kalau kita lihat panasnya kelihatan deh panas saya. Kalau saya kelihatan ya. Terlihat, dokter. Oke, ini contoh ya. Ascaris lumbricoides. Mungkin Ascaris lumbricoides kita sebut karena dia adalah suatu spesies cacing tambang. Cacing gelang. Dan disebut cacing gelang ya kalau di Indonesia kan ya, karena bentuknya seperti gelang. Nah, bentuknya lihat panas saya, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini, cacing gelang. Nanti mungkin ada lebih banyak diajarin oleh Dr. Vera nanti siang ya. Karena termasuk nematoda khusus ya. Nah, yang jantan betina biasanya kalau parasit itu biasanya betina lebih besar deh ukurannya ya, betina lebih besar ya biasanya. Ya kan dia kelihatan besar dan biasanya jantan kalau cacing di ujungnya itu melingkar ya. Ini adalah biasanya organ jantannya hilang ya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ini namanya siklus hidup deh ya. Karena harus menguasai siklus hidup ini ya. Oke. Sekarang ada manusia terinfeksi. Cacing Ascaris lumbricoides ini adalah habitatnya di usus halus. Tolong diperhatikan dulu ya yang lainnya. Nanti kita coba. Nanti ini penting karena nanti intinya seperti ini biar kalian tahu ya. Oke, bentar. Jadi di usus halus itu ada jantan dan betina ya. Jantan dan betina ini kalau sudah di dalam satu tempat dia akan kawin ya. Kawin terus betina bertelur dalam hal ini ya. Bertelur. Setelah bertelur misalnya si orang ini buang air di sembarang tempat di halaman yang ada tanahnya, ini tanah ya.
keluar di tanah. Nah, nanti akan keluar ada 2 bentuk telur. Satu yang fertil, unfertil. Nah, unfertil itu telur yang tidak bisa berkembang. Ya, dia hancur dengan sendirinya. Sedangkan telur yang fertil akan terus berkembang dalam tanah, akan terus berubah bentuk dalam tanah. Akan bentuk seperti apa? Bentuknya seperti ini, ke arah tanah saya. Nah, sampai bentuk yang ketiga yang disebut telur yang berisi larva. Ini larva. Yang ada seperti cacing kecil ini larva. Ya. Telur yang berisi larva. Yang tadi telur fertil yang belum ada larvanya berkembang dalam tanah ya. Berkembang menjadi suatu bentuk telur dalam bentuk larva. Itu disebut bentuk efektif, ya. Bentuk efektif ini kalau termakan manusia akan masuk, ya, karena namanya masuk di oesophagus langsung ke lambung. Lambung dia kuat karena dia punya cangkang, ya, punya cangkang di cangkang di telurnya, dia kuat, dia akan pecah apabila sampai ke usus halus. Keluarlah larva ini, cacing kecil ini, bayi cacing ini keluar di usus halus. Nah, untuk Ascaris lumbricoides, cacing kecil ini tidak bisa langsung dewasa dalam usus halus. Ya, tidak bisa dewasa langsung, dia harus bermigrasi dulu ke paru-paru. Ya, dia harus bermigrasi ke paru-paru. Nah, seperti kalian nggak mungkin menjadi dokter gigi sebelum kalian menyelesaikan sekolah SD, SMP, SMA. Begitupun berandai bahwa dia akan menjadi seorang dokter, dia harus ke paru-paru dulu. Ya. Di paru-paru, dia berkembang biak beberapa hari, berubah bentuk, terus akhirnya terbatukkan, Kan paru-paru saluran pernafasan, kan? Ya. Padahal tadi di saluran pencernaan, kan beda salurannya. Ya, antara paring dan laring kan beda. Oesophagus sama trakea beda. Tadi oesophagus, trakea adalah saluran daripada pernafasan. Nah, di trakea, di paring dia keluar, terbatukkan. Namanya batuk, menempel di mukosa mulut, dan secara otomatis suatu saat akan kita menelan makanan. Menelan. Jadi larva yang tadi sudah agak dewasa itu ada dalam mulut, tertelan lagi ke oesophagus, masuk lagi ke lambung, kuat dia karena dia sudah mulai cukup dewasa. Bukan cukup dewasa, cukup besar ya, belum dewasa. Terus akhirnya kembali lagi ke usus halus. Nah, di usus halus dia akan menjadi dewasa setelah perjalanan daripada ke paru-paru tadi. Ya. Nah, setelah di usus halus, dewasa, jantan betina, kawin lagi, bertelur lagi. Nah, itulah siklus hidupnya. Jadi siklus hidup. Ya. Perlu berapa hari itu. Nah, pertanyaan saya sekarang. Nah, pertanyaan kan, mana yang bentuk efektifnya, Habitatnya di mana? Pertanyaan kita tadi ya. Intermediate host-nya siapa? Definite host-nya siapa? Jadi ada 4 pertanyaan ya. Bentuk efektifnya apa? Intermediate host-nya apa? Definite host-nya apa? Terus habitat. Jadi yang efektif habitat jadi 4. Silakan yang bisa jawab. Saya sudah jelaskan tadi ya dari awal. Terus kira-kira pertanyaan tadi apa yang bisa dijawab? Yang bisa saja deh. Ada 4 pertanyaan. Bentuk efektifnya apa? Dari cacing ini, dari Ascaris ya. Terus habitatnya di mana? Terus intermediate host-nya siapa? Terus ada definite host-nya siapa? Ayo, interaktif kita. Saya lebih senang aktif ya. Izin menjawab dokter, definitif host-nya usus halus. Siapa nih? Rian? Levi dokter. Levi, kenapa Levi? Definitif host-nya usus halus. Definitif usus halus. Oke, yang lain dek? Ada lagi yang bisa membantu? Mohon izin menjawab dok. Ya. Intermediate-nya di tanah dok, yang setelah menjadi feses itu. Oke, ya. Terus? Jadi tadi definitif host-nya di usus, tadi intermediate di tanah. Apalagi yang bisa dijawab lagi? Atau memperbaiki?
Sakti? Sakti? Bisa membantu jawab? Habitat paru-paru, oke. Mutia? Mutia? Saya curiga kalau nggak jam on cam. Mutia? Kemana Mutia kamu? Kansa? Iya dok. Bisa jawab nggak? Tanya tadi. Mohon maaf dok, saya dari toilet dok, tadi izin. Oke. Jadi tidak mendengar dok. Mutia? Nah, saya lihat yang off cam. Mutia ke pasar kan ini? Oke, nanti suruh Mutia ke saya, hubungin saya. Oke, tadi ada 2 jawaban baru ya. Mary, Andi Mary, Iya dok. apa jawabannya kira-kira? Tadi saya menjawab intermediate-nya itu di Oh iya, Mary sudah dilipat saya. doknya. Puspa, Ya dok, kalau kamu perhatikan pasti tahu tadi ya. Puspa, untuk habitatnya itu mungkin di paru-paru dok. apanya? Habitat. Habitat. Iya. Oke. Sasabila, Salsabila, Sahabirina, sorry. Mungkin di paru-paru dok. Paru-paru. Iya. Fasa. Iya dok. Apa yang kamu bisa jawab dari 4 pertanyaan tadi? Mungkin definite host-nya itu di ini usus halus dok. Usus halus. Oke. Iya. Raka. Iya dokter, kalau menurut saya untuk habitatnya di usus halus dokter. Terus kalau Habitat usus infektifnya menurut halus. saya ya dalam bentuk larva dokter. Larva, oke. Ya, oke. Saya tampung ya. Tadi ada pertanyaan jawaban temanmu ada yang salah ada benar ya. Tadi Raka terakhir itu habitat usus halus. Betul, habitat usus halus. Habitat usus halus. Jadi di mana dia bisa tinggal dengan nyaman, dia bisa reproduksi, dia bisa nyaman di usus halus, itu habitat namanya. Ya. Tuh. Nah, jadi tadi banyak jawab definite host-nya adalah usus halus, definite host-nya ya. Kalau host itu bentuk kalau host kita berbicara host satu keutuhan dari makhluk hidup deh. Misalnya definite host-nya tadi tanda-tanda definite host itu apa tadi? Dikatakan definite host itu ada apa? Tadi masih ingat nggak definite host tadi apa? Terjadi apa? Tempat terjadinya seksual. Seksual, berarti dalam bentuk dewasa kan ya. Nah, dewasanya kita lihat berada kepada manusia. Berarti definite host-nya adalah manusia. Secara utuh. Nah, kalau usus halusnya adalah habitat. Ya, bukan usus besar maupun apa. Paru-paru dikatakan habitatnya tidak, dia hanya sementara saja lewat. Tadi paru-paru memang dia ke paru-paru, tapi dia hanya sementara untuk seperti kita ya. Misalnya habitat di rumah kita, habitat kita ya. Nah, sekolah ini di kos-kosan ini sementara. Nanti kalau kalian setelah lulus nanti pulang lagi ke rumah. Makanya habitatnya adalah di rumah, dalam bentuk usus halus. Ya. Nah, intermediate host-nya siapa? Intermediate host-nya ada disebut intermediate host-nya tanah. Tadi ada yang menjawab tadi ya, intermediate host-nya adalah tanah. Betul atau tidak? Betul tidak? Tadi kita ketemu intermediate host adalah manusia, sudah ketemu, benar itu sudah. Ya. Habitatnya adalah di usus halus. Nah, intermediate host-nya ada teman-teman ada yang jawab adalah tanah. Benar enggak? Ada pendapat lain enggak? Rahma, bisa dibantu? Benar nggak? Temanmu bilang tadi bahwa intermediate host-nya adalah tanah. Karena di sana ada bentuk telur dalam larva ya. Betul nggak? Bukan dalam bentuk dewasa. Menurut saya betul dokter. Hah? Menurut saya betul dokter.
Betul. Mutia. Belum keluar ya Mutia ya? Dona. Dona. Iya dokter. Apa menurutmu? Benar dokter. Benar apa? Kalau di tanah itu intermediate host. Oke. Kansa. Kansa. Rian. Rian. Ini banyak Mohon izin mengulangi. dokter, Rian Ya. tadi baru saja izin ke toilet. Oke. Kenapa Rian? Baru izin ke toilet dokter, ada di kolom chat tadi. Oke. Oke ya. Jadi kalau kita berbicara host itu apa sih, Dek? Makhluk hidup atau makhluk mati? Host itu hidup kan ya? Makhluk hidup, Dok. Iya, nggak mungkin tanah menjadi host. Host tanah itu makhluk mati, benda mati. Ya, jadi nggak bisa menjadi host dia. Jadi intermediate hostnya nggak ada. Tidak semua parasit harus dua, ada intermediate host maupun definite host, tidak semua selalu. Tapi ada yang dua-duanya ada. Jadi tidak ada intermediate hostnya. Ya, jangan dikatakan tanah menjadi host. Oke, untuk efektifnya tadi sudah disebutkan temanmu adalah larva. Jadi yang nomor 3 ini kan. Jadi kalau saya lihat panah saya, kalau ini termakan deh, yang fertil ini termakan oleh manusia atau ini bisa terinfeksi nggak manusianya deh? Yang 3 ini, lihat panah. Bisa nggak terinfeksi kalau termakan 3 ini? Enggak dokter. Kenapa? Bisa, Dok. Bisa. Ada yang bilang tidak, ada nggak? Tadi bilang bisa. Tidak dokter kalau menurut saya. Kenapa nggak bisa deh? Nah, karena dia kan masih belum hidup dokter, belum jadi menurut saya belum bisa menginfeksi. Oke, betul ya temanmu ya. Nggak bisa deh. Makanya bisa menginfeksi adalah bentuk efektif yang ada I-nya ini. Yang ini biar makan ribuan telur seperti ini manusia tidak terinfeksi karena telurnya belum matang. Dalam tubuh manusia dia sebagai sampah aja. Ya. Karena dia tidak ada larvanya di dalamnya. Belum bentuk larva. Itu contoh ya. Satu contoh. Nah, ini ukurannya deh ya. Senti ya. Ini yang jantan mana deh? Yang jantan mana, ke atas bawah? Bawah, Dok. Bawah dokter. Kenapa? Karena ujungnya melengkung, Dokter. Iya, itu melengkung biasanya. Ya, kalau sekarang melengkung deh ya. Ini biasanya ekornya yang melengkung deh, kepalanya ini. Ya. Ini juga ini kalau ini kepalanya, ini adalah ekornya. Ya. Nanti kalau di mikroskop ketahuan kalau mikroskop. Jadi biasanya betinanya lebih panjang dibandingkan di jantan. Nah, ini salah satu yang gambaran ya, Ascaris ini bisa menjadi suatu penyakit yang serius bila tidak diobatin deh. Bisa seperti mie ya dalam tubuh manusia. Ya. Oke, hookworm sekarang. Ini cacing tambang, beda sebenarnya. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan deh ini? Dengan contoh tadi. Oke, saya jelaskan dulu ya. Oke, kalau sama seperti tadi, dia habitatnya di usus halus ya. Sama ya. Telur feses, bentuknya ada feses. Ini di tanah juga dia ya, feses. Terus tapi di dalam tanah itu dia pecah, berkembang menjadi larva labdiform, larva filariform. Nah, setelah itu dia masuk ke dalam tubuh manusia lewat kulit. Misalnya orang yang tanpa alas kaki masuk dalam sini. Setelah masuk biasanya masuk biasanya ke hepar deh dulu. Ya, dimanapun biasanya kalau dari mana-mana pasti ke hati. Nah, dari hati biasa ke jantung. Ya, memang. Nah, jadi kalau apapun yang disuntikan biasanya cairan itu ke hati. Terus ke jantung deh. Jantung dipompa ke paru-paru. Nah, ke paru-paru lah dia. Nah, setelah itu seperti Ascaris termuntahkan, termakan lagi, masuk
masuk saluran pencernaan, nah, langsung dia sudah halus. Ya, agak beda tadi oral, sekarang ada lewat kulit ya. Filariform ini masuk ke dalam hepar, jantung, paru-paru, langsung masuk ke dalam saluran pencernaan. Nanti di usus halus akan berkembang dewasa sama betina jantan, terus bertelur, kembali lagi siklusnya. Oke, sama pertanyaan 4 tadi. Saya bisa jawab. Yang pertanyaan tadi 4 tadi, kira-kira apa efektifnya, bentuk efektifnya, habitat, definite host, dan interpret host. Ayo, harus bisa sekarang. Lihat contoh pertama. Bisa menjawab, dokter. Siapa? Revisannya, dokter. Ya, silakan, Dek. Yang infektif itu di bagian kaki, dokter. Kulit kakinya. Apa? Keras. Di bagian kakinya. Apanya? Kulitnya, dokter. Kulit sebagai apa? Sebagai infektif, dokter. Oh iya, saya lupa tadi ya. Ada 6 pertanyaan sebenarnya tadi. Sorry, saya lupa tadi. 2 ya. Port of entry sama port of exit. Lupa tadi saya. Jadi ada 6 pertanyaan. Tadi berarti kalau port of entry-nya tadi yang di Askaris, kembali lagi deh ya. Kembali lagi supaya lupa deh hampir. Ada 6 pertanyaan ya. Oke, kita kembali lagi sedikit. Port of exit-nya lewat apa? Nih, exit-nya lewat apa? Anus, dokter. Anus, dokter. Port of entry-nya? Mulut, dokter. Ya, mulut atau oral ya. Kalau kita selalu bilang oral ya. Oke. Ya, tadi lupa saya. Jadi 6 pertanyaan, Dek. Ayo, sekarang sama 6 pertanyaan di cacing tambang. Hukum cacing tambang, Dek. Ya, siapa yang bisa? Izin menjawab. Izin, dok. Ya, siapa? Fahrul ya. Yang kalau ekstrinya itu sama lewat anus, dok. Kalau intrinya tuh lewat kulit, dok. Di nomor 4 itu, dok. Oke. Siapa lagi yang bisa menjawab? 4 pertanyaan lagi. Izin, dok. Siapa, Dek? Fasya, dok. Iya, silakan, Dek. Kalau habitatnya itu di usus halus, dok. Oke. Terus, ada yang pertanyaan lain? Ada 3 pertanyaan lagi? Izin, dok. Ya. Fitri, untuk hostnya manusia, dok. Definite hostnya manusia. Oke, ya. Pertanyaan lagi tadi, satu lagi ya, tadi ya. X-ray-nya sudah, entry-nya sudah, habitat sudah, misalnya tadi, definite host-nya sudah, bentuk efektifnya apa? 2 lagi berarti. Bentuk efektifnya apa? Sama intermediate host-nya apa? 2 lagi. Izin menjawab, dokter. Ya. Untuk infective stage-nya itu berupa filariform larva. Bentuk infeksi filariform larva. Oke, ya. Intermediate host-nya, pertanyaan terakhir. Intermediate host. Izin menjawab, dokter. Ya. Sepertinya ini sama seperti cacing gelang tadi, tidak ada intermediate host-nya karena dia hanya berputar di manusia, dokter. Oke, siklusnya. ya. Bagus kalian sudah pinter ya. Berarti itu dia mudah mengerti kan. 6 pertanyaan tadi jelas. Port of entry-nya adalah anus ya, dia keluar dari anus. Port of entry-nya adalah kulit karena dia masuk dalam kulit bukan mulut ya. Beda cuma Askaris tadi. Bentuk efektifnya dilihat dari gambarnya adalah filariform yang masuk dalam. Kalau sementara rabidiform sama telur bisa nggak? Rabidiform bisa masuk ke kulit nggak, Dek? Rabidiform ini. Rabidiform ini bisa masuk ke kulit nggak? Kalau masuk ke kulit. Atau termakan bisa nggak terinfeksi? Mohon izin, sepertinya tidak. Tidak ya. Kalau rabidiform tidak punya kemampuan, Dek, masuk ke dalam kulit. Kalau bisa kemampuan untuk masuk ke kulit adalah filariform, karena dia punya senjata untuk masuk ke dalamnya. Cutting itu ada. Sedangkan ini belum bisa. Ya, seperti anak-anak ya, misalnya belum bisa naik sepeda, bisa naik sepeda, tapi ini sudah kalau dewasa bisa naik sepeda, bisa masuk ke dalamnya. Telur pun juga gitu, di wilayah termakan ribuan tidak terinfeksi. Apalagi masuk ke kulit, telur nggak mungkin bisa masuk telurnya ke kulit. Ya, daya yang belum mengerti. Nah ini ada beda sedikit ya. Anterabilis vermicularis ya. Ini cacing kremi. Ya. Kita lihat, ada yang bisa menjelaskan?
gantian jelaskan. Kira-kira portal entry-nya apa, X-ray-nya apa? Sebelum saya jelaskan, terus habitat di mana? Definisi host-nya apa? Definisi host apa? Ayo, Dek. Bisa kok, kalau lihat gambar udah bisa. Ya. Ini cacing kremi ya, ini ya. Enteromus vermicularis. Ayo. Mohon izin dok, mungkin yang port of entry-nya itu mulut. Siapa dek kamu dek? Fitria dok. Fitria, nama Fitria. Enggak perasaan Fitria. Yang ini port of entry-nya itu mulut dok. Ya terus, ada lagi jawab? Meninjak dok. Ya, dari. Untuk X3-nya itu anus dok. Ya, terus yang jawab lagi mana? Baru 2. Entry X3 sudah terjawab. Izin menjawab dok. Ya. Untuk infektifnya itu embryonet X itu dok yang nomor 2. Ya. Ya, telur yang berembrio. Ya, terus? 3 lagi. Saya menjawab dokter, untuk habitatnya manusia dokter. Habitat manusia. Mohon maaf dokter, untuk hostnya manusia. Oke. Host apa? Host apa deh? Kan ada 2 host. Host yang definitif dokter. Definitif. Ya, 2 lagi. Intermediate host sama habitat belum? Izin menjawab dokter. Iya, sama. Untuk habitatnya mungkin di usus halus dokter. Usus halus? Usus halus kayak itu deh? Usus dokter. Izin menjawab dokter. Ya. Habitatnya di usus besar dokter. Ya. Usus besar deh ya habitatnya ya. Jadi dia pecah telurnya di usus halus. Tapi habitatnya di usus besar, beda sama yang tadi. Oke. Bedanya apa lagi nih kira-kira kalau ada gambar ini? Bedanya apa lagi nih kira-kira dari yang sebelumnya? Mohon izin dok, mungkin Ya. bentuk infektifnya itu dok. Oke, untuk infektifnya apa lagi deh? Izin dokter. Ya. Kalau menurut saya sih dia, kalau yang untuk kali ini dia punya intermediate host dokter. Apa intermediate host deh? Di usus halus dokter. Halus. Nah, ayo, apa lagi? Ada yang beda nggak? Intermediate host ada nggak deh? Izin menjawab dokter, menurut saya Ya. tidak ada dokter. Tidak ada. Oke, kita lihat ya gambar ini. Gambar ini ada tanah nggak, Dek? Ada tanah nggak gambar ini? Tidak ada dok. Tidak ada. Makanya disebut non-soil. Tadi soil, trasmin, helmin. Ya. Soil itu tanah. Trasmin itu suatu siklus hidup lah dikatakan ya. Helmin itu cacing-cacing yang memerlukan tanah sebagai siklus hidupnya. Nah ini non-soil, tidak ada tanah. Ya, jadi dia bisa langsung masuk manusia lain lewat perantara misalnya. Dia punya masalah kalau malam hari garut ya di perianal ya, garut ya. Kita juga kadang-kadang ada yang gatal di perianal kita garut. Nah curiga bahwa itu ada enteromus vermicularis. Ya, karena garut ini hingga tangan yang ada ini ada telurnya. Kenapa garut dia? Karena kebiasaan enteromus vermicularis ini pada betina dia sering bertelur di daerah perianal. Habitatnya dikatakan usus besar, betul, bukan usus halus ya. Dia bila betina ingin bertelur, dia akan menuju perianal. Kenapa ke perianal? Karena tempat yang menurut dia paling iklim yang paling enak di sana, hangat ya di perianal. Dia akan mengeluarkan telur di perianal itu. Karena keluar telur perianal, kita masih gatal, kita garut deh. Ya, karena kita garut, nah berarti ada dalam tangan kita. Nah, pagi-pagi kita ke bisa makan, kita ambil kue di meja, langsung makan. Itu bisa terinfeksi langsung. Yang disebut autoinfeksi. Bisa menginfeksi dirinya sendiri. Atau retroinfeksi ya, retroinfeksi. Nah, bisa aja dia bisa karena garut kita pegang benda, nah bisa kena debu terbang sama debu itu. Bisa lewat inhalasi, lewat hidung. Kenapa hidung bisa? Ya karena di hidung kan ada hubungan sama ini juga sama di daerah faring
paring laring itu kan terjadi hubungan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Nah, di sana dia masuk ke dalamnya. Ya, makanya spesial ya untuk tuberkulosis ini. Sangat mudah menyebar. Kadang-kadang kalau sudah ada di satu keluarga diobatin semua. Karena memang ini sangat menular. Ya. Nah, dia tidak ke paru. Nah, bedanya seperti tadi. Nah, saya bilang bedanya apa tadi? Dia nggak perlu ke paru-paru untuk menjadi dewasa. Dia cukup di usus besar dewasanya. Ya, jadi keliling. Kedua adalah tanpa tanah, tanpa ada paru-paru. Ya, itu perbedaan daripada yang tadi. Dan intermediate-nya apa? Nggak ada intermediate-nya. Dia intermediate hostnya tidak ada. Karena cuma manusia di sini. Antara manusia. Manusia dikatakan satu dengan lain nggak bisa satu definite host, karena kita lihat dia bisa berkembang dari telur menjadi dewasa ada di tubuh manusia ini, ya, makanya intermediate tidak ada. Ada pertanyaan yang intermediate nih, Entrebius verbicularis nih. Oke, kita lanjut. Ini sudah ribet ya. Udah banyak nih. Nah, nanti saya nanti untuk ini ya, untuk nanti yang ini yang saya topik berikutnya ini. Oke, ini malaria deh. Bisa menjelaskan yang 6 pertanyaan tadi? Dipelajari dulu, dilihat dulu. Saya bisa interaktif ya. Saya berkuliah itu saya interaktif. Ya, oke. Mohon izin menjawab, dokter. Ya, silakan yuk. Mungkin menurut saya intermedianya itu manusia, dokter. Dan untuk ya. definitif hostnya itu nyamuk malaria, dokter. Kenapa, Dek? Kenapa? Karena kalau yang di manusia itu dia ada siklus aseksualnya, dokter. Sedangkan kalau nyamuk malaria itu dia di mana seksual parasitnya itu berlangsung, dokter. Nah, ya, betul, Dek. Ya, betul teman-teman tadi. Bagus, pintar. Ya. Jadi prinsipnya aseksual di manusia justru, makanya intermediate host. Seksual justru di tubuh nyamuk seksual. Apa disebut definitive host? Ya, sudah terjawab 2, bagus ya. Oke, lagi bisa jawab? Apalagi bisa jawab dari 4 pertanyaan yang belum jawab? Izin dok, izin menjawab. Ya. Kalau dari saya mungkin X-ray dan entry-nya itu ada di kulit dok. Oke, kenapa? Alasannya? Karena nyamuknya itu menggigit lewat kulit, dok. Oke, ya, jadi nyamuk, perantara nyamuk, ya, lewat kulit, antara masuk manusia lewat kulit. Oke, udah 4 terjawab, tinggal 2, mudah efektif sama habitat. Habitat di mana? Mudah efektif di mana? Izin menjawab, dokter. Ya, silakan deh. Infektif itu pas injeksi sporozoites. Apa? Pas injeksi sporozoites, jadinya pas penyuntikan nyamuknya itu sporozoites melalui kulit. Jadinya pas tahap mosquito stacks a blood meal. Oke, ya. Jadi bentuk efektifnya sporozoid ya. Nanti saya jelaskan di ini deh ya, di bab malaria ya. Ini saya jelaskan semua nanti. Oke, habitatnya nih tinggal 1. Izin menjawab, dokter. Iya. Menurut saya habitatnya itu di dalam darah, dokter. Oke, darah apa deh? Darah kan banyak ya. Darah merah, dokter. Oke, darah merah ya. Kan darah ada darah putih, trombosit, eritrosit, dan darah merah. Dia di darah merah. Oke, udah pintar kalian udah. Ya, lanjut. Ini nanti bab misalnya saya jelaskan aja deh. Nanti saya jelaskan di kuliah berikutnya. Ya, ini filariasis ya. Oke, ada tepuk tangan nih. Ini yang lama nih ini. Oke, udah ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Dek? Ini waktu saya tinggal setengah jam lagi, saya masuk ke filariasis ya. Minta maaf, agak buru-buru karena memang jadwal kegiatan ini sudah 2-3 minggu lalu sudah saya inikan ya. Harus saya siapkan dulu. Sebelum ini ada pertanyaan, Dek?
sebelum saya ke bab filariasis. Mohon maaf izin bertanya dokter. Oke. Kenapa kan tadi dari siklus-siklus tersebut kan rata-rata itu habitatnya di usus halus. Itu kenapa dokter? Kenapa di usus halus? Usus halus deh. Jadi gini, parasit kan sebenarnya mencari makanan ya, seperti ini ya. Tergantung pada pada konsumsinya. Kalau usus halus yang jelas dia mencari makanan dari nutrisi yang belum belum proses dari metabolisme dari tubuh kita ya langsung. Nah, makanya kebanyakan memang parasit cacing ini di usus halus karena sumber makanan di usus halus deh. Kita tahu bahwa proses dari makanan itu dimakan, dihancurkan di mana? Dihancurkan di lambung ya, dihancurkan lambung dan masuk ke usus halus. Nah, usus halus diabsorpsi kan oleh dinding-dinding usus halus. Nah, sedang usus besar itu adalah suatu proses pengampasan, ampasnya ya. Ampas, makanya dia langsung akan dibuang ke feses ya. Nah, walaupun usus besar itu nanti ada beberapa zat makanan yang diambil lagi oleh tubuh, tapi tidak sebagus makanan atau tidak sesegar, maksudnya fresh menu lah kesannya ya. Kalau yang usus halus itu semua makanan kan harus melalui usus halus. Nah, nanti diabsorpsi di dinding usus halus. Nah, itulah para seneng deh. Sumber makanannya banyak ke sana. Ya. Itu analognya ya. Ya nanya, jadi kalau biasanya kalau ya, tambang apa namanya? Hukum tadi, cacing tambang tadi dia senang bukan makanan, tapi darah yang ada di mukosa usus halus deh. Jadi darah. Nah, tapi kalau yang lain ada nutrisi. Jadi kenapa dia senang di usus halus? Karena tadi. Nah, pertanyaan tadi, malaria kenapa di darah bukan usus halus? Nanti jawabannya setelah kuliah, ya, biar saya lebih jelaskan. Usus besar biasanya jarang ada di usus besar. Dia biasanya sudah nutrisinya sudah berupa ampas. Nah, tapi ada yang senang cacing di sana, ya, misalnya tadi Edermis yang vermicularis tadi sama Triglodes trifolaris. Nah, itu tapi saya tidak ajarin. Nah, itu senang di usus besar. Tapi nggak banyak, yang banyak usus halus. Karena sumber makanannya ada di sana. Ya, itu. Ya, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih banyak dokter. Oke. Kok ini lagi? Oke, sekarang masuk ya. Sebentar setengah jaman kurang lebih.